Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersurina Harafani dengan NIM 184236067 dan nomor urut 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis terhadap bisnis capcus dari aspek-aspek yang telah saya pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama nih, saya akan membahas tentang identitas usaha capcus. Di sini capcus itu memiliki singkatan yaitu Cappuccino Suzu plus Cincau yang didirikan oleh Randika Prawira Putra sejak tahun 2012. Capcus di sini merupakan bisnis kuliner yang bergerak di bidang minuman yang memiliki jargon seperti ngopi yang bikin kenyang, karena minuman ini identik dengan cincaunya sebagai produk yang wajib ada di dalam setiap campuran minumannya. Dengan semakin dikenalnya capcus ini di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah, alhasil usaha minuman ini berkembang dan mempunyai 13 outlet ditambah 2 outlet seblak yang juga menjadi andalan produk usaha. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang analisis studi kelayakan bisnis capcus dalam aspek teknis dan teknologi. Nah, dalam aspek teknis yang pertama nih, yaitu menjelaskan tentang aspek pemilihan dan perencanaan produk. Di sini dijelaskan bahwa pemilik capcus ini pernah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk yaitu adanya suatu peluang. Pemilik capcus ini juga sering melakukan observasi terhadap produk yang ada di pasaran untuk melihat peluang bisnis baru yang potensialnya itu berlaku untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, salah satu produk bisnis yang berlaku untuk jangka panjang yaitu bisnis Thai tea, minuman Thai tea. Karena saat ini Thai tea itu sangat terkenal di mana-mana, sehingga banyak pengusaha yang membuka usaha baru dengan menu Thai tea dengan merek yang berbeda. Hal ini mendorong pemilik capcus ini untuk membuat inovasi menu baru dari Thai tea, yaitu disebut dengan Thai V, yang merupakan Thai tea versi capcus itu sendiri. Tetapi pemilik capcus ini bukan sembarang untuk mengikuti tren, karena tren Thai tea ini berbeda dengan tren susu sarjana yang lebih dipengaruhi oleh tren dalam pembelian produknya. Ia mengatakan bahwa pemilik suatu bisnis harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai suatu tren, apakah tren tersebut berlaku untuk jangka panjang atau jangka pendek. Contoh suatu produk yang memiliki yang berlaku untuk jangka pendek yaitu salah satunya seperti es kepal Milo yang hanya bertahan beberapa bulan saja. Nah, pemilik capcus ini mengatakan bahwa es kepal Milo itu memiliki peluang namun tidak berpotensial. Setelah pemilik capcus ini melihat peluang dan produk tersebut berpotensial, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pencarian bahan-bahan yang sesuai dengan produk yang akan dilakukan dan juga harus mementingkan label kehalalannya. Karena di produk capcus ini sangat menjunjung tinggi label kehalalan atau kehalalan dalam suatu produk. Kemudian pemilik capcus ini juga mengatakan bahwa kepuasan yang didapatkan setelah membeli produk-produk untuk bisnisnya akan dirasakan setelah pemilik mendapatkan feedback dari para konsumen. Kemudian aspek teknis yang kedua yaitu ada aspek rencana kualitas. Di sini capcus itu juga memperhatikan aspek kehalalan produk karena itu sangat penting bagi mereka. Dan pada usaha capcus ini, pemilik capcus itu pernah mengatakan bahwa
pembelian awal bahan-bahan untuk bisnisnya itu pernah ada satu bahan yang belum berlabel halal. Seperti contohnya bahannya itu kemarin cincau. Namun pada bahan lain tentu telah dipastikan kehalalnya atau berlabel halal. Kemudian hal tersebut hanya di awal bisnisnya saja karena pihak Capcus ini langsung melakukan investigasi lebih lanjut kepada distributor cincau mengenai kehalalan produk tersebut hingga mendapatkan bukti mengenai sertifikat halal dari produk tersebut. Nah, di sini pemilik Capcus ini juga mengatakan bahwa kasus cincau ini sama halnya dengan saat kita membeli sayuran di pasar tradisional. Kita itu tidak mungkin menemukan adanya label halal pada produk-produk tersebut, namun kebanyakan kita itu menyatakan bahwa sayur tersebut halal karena langsung dari alam tanpa proses produksinya. Kemudian aspek teknis yang ketiga yaitu tentang pemilihan teknologi. Nah, di sini ada 2 poin yang sangat penting dari teknologi Capcus, yaitu yang pertama, bisnis Capcus itu telah terdaftar di e-commerce hingga menguntungkan bagi pebisnis dan konsumen. Dan yang kedua itu, alat yang digunakan oleh pebisnis yang disebut cup sealer juga memudahkan bisnis ini dalam melayani para konsumen. Kemudian yang keempat yaitu teknis perencanaan lokasi bisnis. Nah, di sini Capcus awalnya menjual cappuccino cincau yang didirikan oleh Randi ini berlokasi di Jalan Kaliurang KM 13. Lokasinya jauh dari jalan utama, tetapi ternyata pengunjung yang datang ke outlet awal tersebut cukup ramai bahkan sangat padat. Nah, saat ini Capcus telah mengembangkan outletnya ke seluruh penjuru Yogyakarta. Sampai saat ini telah memiliki 13 outlet yang berada di yang pertama Jalan Kaliurang, yang kedua Jalan Nusa Indah, ketiga Jalan Paingan, yang keempat Jalan Bimo, yang kelima Jalan Dr. Supomo, yang keenam itu Jalan Wahid Hasim, yang ketujuh itu Jalan Pandega, yang kedelapan itu Jalan Taman Siswa, yang kesembilan itu Jalan Pandanaran, KM 12,5, yang ke-10 itu Jalan Gelagasari, yang ke-11 itu Jalan Rajawali, yang ke-12 itu Jalan Parangtritis KM 6,5, dan yang terakhir itu Jalan Persatuan Kopma UGM. Dan aspek teknis yang terakhir yaitu aspek teknis tentang perencanaan jumlah produksi. Nah, di sini bisnis Capcus ini melakukan perencanaan jumlah produksinya dengan melihat survei kepuasan setiap hari yang diperoleh dari tanggapan secara langsung dari konsumen, juga melakukan suplai bahan baku, juga melakukan modal kerja, lalu kapasitas produksi, dan menghitung jumlah permintaan. Nah, pada pembahasan selanjutnya tentang analisis studi kelayakan bisnis Capcus dalam aspek pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek pemasaran dalam bisnis Capcus, yaitu analisis situasi pasar, yang kedua strategi promosi dan riset pemasaran, dan yang ketiga perancangan strategi pemasaran. Saya jelaskan yang pertama yaitu tentang analisis situasi pasar. Di sini outlet Capcus ini menargetkan mahasiswa atau pelajar sebagai konsumen mereka sehingga hampir 90% lokasinya dekat dengan kampus. Selain mudah dijangkau untuk para konsumen, letak bahan baku juga menjadi mudah karena terletak di jalan raya, ditambah dengan adanya dukungan infrastruktur. Salah satu outlet terbaru mereka berada di daerah Paingan, tepatnya di selatan kampus Sanata Dharma Paingan, dengan menu yang sama seperti outlet Capcus lain. Tentunya akan sangat mudah untuk mengenalkan produknya kepada mahasiswa Sanata Dharma maupun kampus lain di sekitarnya. Lalu, aspek pemasaran yang kedua yaitu strategi promosi dan riset pemasaran. Nah, di sini salah satu langkah promosi yang sering dilakukan oleh Capcus adalah dengan menawarkan potongan harga bagi pembelian dengan jumlah tertentu. Contohnya nih,
pembelian satu produk gratis setiap pembelian 2 produk. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui stand-stand pameran kuliner yang sering diadakan di kampus-kampus. Hal ini dilakukan karena untuk mengenalkan produk kepada target pemasaran utama, salah satunya yaitu mahasiswa. Selain itu, Capcus ini melakukan promosi secara langsung, juga melakukan promosi melalui media sosial. Hal ini dilakukan dengan membuat berbagai konten promosi melalui akun Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Strategi promosi Capcus juga ditentukan dengan cara mengkomunikasikan produk kepada calon konsumen, misalnya nih, menjelaskan apa yang membedakan bisnis atau produk kita dari pesaing lain, atau mengapa konsumen harus membeli produk kita, gitu. Kemudian aspek teknis pemasaran yang ketiga yaitu ada perancangan strategi pemasaran. Nah, di sini Capcus itu merancang strategi pemasaran bagi bisnisnya dengan memiliki penetapan segmen pasar dari golongan menengah ke bawah dan tidak menutup kemungkinan merebah ke segmen menengah ke atas dan mahasiswa ataupun pelajar sebagai target dan melakukan identifikasi keinginan konsumen. Nah, oleh karena itu, harga yang ditawarkan pun oleh produk Capcus ini juga sangat terjangkau, yaitu kisaran 10.000 sampai 15.000. Dan Capcus ini tidak berhenti berinovasi hanya dengan cappuccino cincau, tetapi juga membuat variasi menu lain yang kemudian menjadi tren di kalangan anak muda. Nah, tetapi Capcus di sini tidak berhenti berinovasi hanya dengan cappuccino cincau saja, tetapi juga membuat variasi minum lainnya yang kemudian menjadi tren di kalangan anak muda. Nah, di samping itu, ternyata Capcus juga membuat menu makanan yang membuat semakin dikenal di kalangan generasi muda Yogyakarta. Menu yang dimaksud adalah menu makanan khas tradisional yang berasal dari Jawa Barat, yaitu seblak. Nah, kemudian saya juga telah melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat dari bisnis Capcus. Kemudian saya mendapatkan 3 poin dari strength atau kekuatan yang dimiliki Capcus, yaitu yang pertama, memiliki banyak varian rasa menu, yang kedua itu ada harga minuman yang terjangkau, dan yang ketiga itu ada memiliki banyak cabang outlet yang berada di 14 titik di kota Yogyakarta. Kemudian untuk weakness, saya mendapatkan 4 poin, yaitu yang pertama, jumlah tenaga kerja yang sedikit dan manajemen yang sederhana. Yang kedua, terkadang masih banyak produk gagal yang terjadi dalam proses produksinya. Yang ketiga, ada kelalaian dan ketidaktelitian karyawan dalam mencatat pesanan dari konsumen. Dan yang keempat itu ada bahan baku yang kondisinya tidak baik sehingga proses produksinya menjadi gagal. Kemudian untuk opportunities, saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama, tren mengkonsumsi minuman dengan berbagai varian rasa itu saat ini meningkat di kalangan remaja dan dewasa muda. Nah, yang kedua, bisa dipesan melalui aplikasi online. Dan yang ketiga, hal positif yang mendukung usaha yang berasal dari luar lingkungan bisnis seperti adanya relasi yang sesuai. Pada aspek threat atau ancaman, saya mendapatkan 3 poin penting dari bisnis Capcus ini, yaitu yang pertama, pada saat pandemi COVID-19, sistem pembelajaran daring membuat jumlah mahasiswa yang menetap di Jogja menjadi berkurang. Hal ini membuat jumlah target pasar dari bisnis Capcus ini menjadi berkurang. Nah, poin yang kedua yaitu banyak bermunculan minuman dengan varian rasa baru. Dan poin yang ketiga yaitu di beberapa lokasi outlet Capcus, masyarakat sekitar memiliki tingkat pendapatan yang rendah, contohnya di Kabupaten Sleman. Nah, setelah saya melakukan analisis dari berbagai aspek tadi, saya sekarang bisa melakukan analisis pengaruh indikator dengan keterangan indikator yang ada dan bobot yang tersedia. Di sini bisa kita lihat bahwa di bobot 20 ada keterangan indikator layout dan sumber daya manusia. Di poin 30 ada perencanaan jumlah produksi dan bahan baku. Di bobot poin yang 40 ada desain produk dan teknologi. Dan di bobot 50 ada lokasi dan rencana kualitas produksi.
Alhamdulillah, setelah penulis melakukan analisis kelayakan bisnis, aspek pemasaran, dan analisis SWOT pada UMKM Capcus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bisa dilakukannya pengembangan usaha menjadi sebuah perusahaan minuman skala nasional di seluruh daerah Pulau Jawa karena sudah ada banyak outlet yang tersedia. Hal ini menjelaskan bahwa banyak konsumen yang tertarik dengan minuman Capcus dari berbagai aspek yang dimilikinya. Namun, perlu adanya pengobservasian tren dan strategi promosi karena semakin banyak produk baru yang diminati masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.